habis gelap terbitlah wakaf. Islam itu ajarannya dianggap radikal, ustadznya ditangkepin gitu. Sekarang salah satu yang sedang ramai juga adalah gerakan nasional wakaf uang. Kemudian ada lagi tuh meme yang ya ini namanya meme kan. Tiada wakaf bagimu ya. Atau habis gelap terbitlah wakaf. Ada juga yang kayak gini nih, Ustaz. Wakaf itu bahasa Arab, jangan ke Arab-Araban lah. Ada aja itu ya. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang ini kayaknya lebih kritis bikinnya nih. Islam itu ajarannya dianggap radikal, uangnya nah ya kan, ustadznya ditangkepin gitu, tapi uangnya ini gitu. Jadi sampai ada anggapan-anggapan kayak gitu tuh, Ustaz. Wajar nggak sih di masyarakat itu sampai ada yang kayak gitu? Mereka punya pemikiran seperti itu tuh karena apa? Ya makanya mau nggak mau kan kita harus menangkap fakta di dalam masyarakat ya, dan ini tidak bisa untuk dinafikan terus. Yang saya khawatirkan itu ada beberapa orang yang mengatakan enggak, itu cuma minoritas, pandangan mayoritasnya enggak. Padahal sebenarnya yang mereka nafikan adalah pandangan mayoritas. Minimal pandangan yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi mengecil-ngecilkan, ya balik lagi, mengecil-ngecilkan sesuatu yang besar dan membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Iya. Dan ini adalah fakta yang terjadi. Nah, tentang wakaf misalnya. Contoh nyata nih misalnya. Kita punya serial animasi Muslim yang sangat luar biasa, Nusa Official itu ya. Dan itu kan sambutannya sangat, Masya Allah, sangat luar biasa saya pikir, dan manfaatnya juga sangat besar sekali. Dan bisa kita katakan dari segi teknis, dari segi apapun, kita masih unggul dibandingkan dengan negara-negara tetangga dengan animasi Nusa itu, dan itu produk lokal. Standarnya itu bisa kita samakan dengan standarnya Hollywood sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dibilangnya bahwa pakainya khas kadrun. Karena pakai peci dan pakai jubah. Nah, termasuk term kadrun ini, pertanyaan kenapa harus dibiarkan? Padahal saya udah dari awal, semenjak awal pilpres ya, sebelum rame-ramenya pilpres, saya sangat menentang term-term seperti cebong dan kampret. Karena ingat, term ini yang menyebabkan terjadinya distingsi antara manusia, dan akhirnya kita juga sudah menganggap bahwa kita tuh bukan manusia lagi, tapi sudah menempatkan diri kita sebagai malaikat, sementara yang berseberangan dengan kita itu adalah iblis yang pasti salah. Tidak tersisa lagi humanity. Apa itu humanity? Ya sebuah kemungkinan bahwa kita benar, tapi bisa jadi kita salah, atau sebaliknya. Lawan kita salah, tapi mungkin dia mengandung kebenaran. Nah, ini juga sama, ketika seolah-olah sudah dikatakan kadrun, kadal gurun misalnya, maka seolah-olah itu sudah pasti jelek. Ini kan desakralisasi agama ya. Contoh kerudung, wah ini udah mulai kadrun. Ngumpulnya sama Felicia, oh ini udah mulai kadrun. Pakai peci kadrun. Celana cingkrang kadrun. Besok bisa jadi tahlilan kadrun. Bisa jadi kemudian orang pakai cadar kadrun dan segala macam, memang sudah terjadi, dan itu tiba-tiba menghilang ketika semua orang pakai masker misalnya, atau tren dari Korea bajunya celananya cingkrang dan seterusnya. Nah, saya pikir ini adalah satu term-term yang memang akhirnya membuat orang berpikir, jadi seolah-olah terjadi pembiaran terhadap proses desakralisasi terhadap Islam, atau monsterisasi terhadap Islam. Jadi segala sesuatu yang berbau Arab itu seolah-olah merusak, seolah-olah adalah sesuatu yang berbahaya bagi NKRI. Termasuk term ya sering diperbincangkan khilafah, term syariat dari dulu, atau misalnya term jihad misalnya, dan itu internasional sangat di framing jelek. Term misalnya kayak otonomi daerah di Aceh, penerapan syariat dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang dijadikan sebagai patokan untuk orang lihat. Tiba-tiba terus kemudian ketika term-term itu dijelekkan, atau term-term itu minimal dibiarkan ketika dijelekkan, maka tiba-tiba terjadi satu hal tadi, wakaf tunai misalnya. Dan sayangnya yang kita lihat sebagai seorang yang berkecimpung di dunia dakwah Islam, ini informasi yang diberikan kepada presiden sangat minim tentang wakaf. Nah, sehingga yang dibicarakan itu juga menjadi sesuatu yang dipertanyakan gitu kan ya. Pengetahuan wakafnya ini seperti apa? Nanti ke belakang saya akan nanya mendetail mengenai wakaf ya. Iya boleh, pengetahuan kita ya. Walaupun pengetahuan kita juga sangat terbatas, tapi kita bisa melihat
ini kayaknya ada sesuatu yang salah ketika mendefinisikan term wakaf dan pengertian tentang wakaf dan menunjukkan secara gamblang sebenarnya ada usaha daripada pemerintah untuk mencari dana-dana yang bersifat cash. Iya. Nah, dan ini kemudian langsung nodong kepada rakyat gitu kan ya. Gimana lagi kalau nggak pakai pajak misalnya, gimana lagi kalau sudah tarikan-tarikan wajib semuanya oke, berarti ya bisa digunakan wakaf. Jadi mungkin ada bagian mana yang menurut Ustadz kok kayaknya mungkin ada pengertian wakaf yang tidak dipahami gitu. Ya, bagian mananya? Yang saya soroti adalah pertama kata-kata bahwa selama ini wakaf itu digunakan untuk ibadah ataupun tempat-tempat ibadah ini harus diluaskan. Nah, ini saya pikir ini adalah kekurangan informasi. Karena sebenarnya wakaf selain dalam tanda kutip ibadah mahdoh, ibadah ritual itu sudah sangat umum di dalam Islam sebenarnya. Bahkan kalau kita lihat catatan sejarah, itu di Utsmani, dulu di masanya Utsmani, itu bahkan wakaf itu sampai ngurusin makan kucing. Makan kucing, makannya anjing, dan makannya burung. Jadi sampai detailnya sampai kayak gitu. Pembuatan selokan, pembuatan gorong-gorong, pembuatan jalan gitu kan ya, fasilitas tempat mandi umum, fasilitas tempat makan umum, bahkan tempat untuk menginap bagi pelancong dan segala macam. Itu semua dihasilkan dari wakaf. Nah, artinya saya pikir ini agak kurang informasi ketika dikatakan bahwa wakaf itu tidak harus pada ibadah, mulai harus diluaskan. Nah, harusnya membaca dulu seperti apa. Dan tidak hanya itu, justru term yang selama ini dikriminalisasi atau demonstrasi tentang khilafah, yang melakukan itu kan khilafah Utsmani. Nah, itu juga fakta, dokumennya sampai sekarang masih ada. Bahwa mereka sebut ya Ottoman ya, mereka sebut itu masih punya dokumen-dokumen wakaf. Bahkan yang ramai kemarin Hagia Sophia itu juga adalah sebuah masjid yang diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Nah, itu adalah salah satu contoh wakaf. Misal contoh, bahkan ini juga pengakuannya datang daripada orang luar selain Islam. Tahun 1540 saya pernah menulis ada seorang pelancong ya, dia seorang geografer istana dari istananya Prancis, dari Raja Prancis I, namanya Nicolas de Nicolay. Dia datang pada tahun 1540 mendatangi satu masjid yang dibuat pada tahun sekitar 1470-an. Namanya Masjid Fatih, yaitu adalah masjid yang merupakan wakaf juga daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia waktu itu menceritakan pada tahun 1540 itu, dia bilang bahwa kami menyaksikan sebuah tempat yang itu total wakaf satu masjid itu saja. Masjid Fatih itu menghasilkan wakaf 60.000 akce per tahun. Satu akce itu sekitar 3,5 gram emas. Jadi kalau 60.000 dikali 3,5 kali 3 aja 180 miliar. Kalau sana 1 gram emas sekitar 1 juta. Berarti mungkin sekitar 200-an miliar ya. 200-an miliar setahun. Itu satu masjid. Nah, kita bisa lihat apa saja yang kemudian dari mana aja 200-an miliar ini dihasilkan. Ternyata Masjid Fatih itu dikelilingi oleh pasar. Pasar itu adalah pasar wakaf. Jadi hasilnya diwakafkan, sewanya diwakafkan, dan segala keuntungannya diambil untuk diwakafkan dan seterusnya. Ada tempat pemandian, ada sekolah, ada library, ada kemudian tempat makan umum, dapur umum, ada kemudian apalagi misalnya rumah sakit dan seterusnya. Itu semua adalah kompleks wakaf. Nah, maka orang-orang Muslim itu sudah sangat terbiasa dengan konsep wakaf itu. Bahkan sekarang ada seorang peneliti yang sengaja untuk tinggal di Istanbul untuk meneliti tentang wakaf Utsmani. Karena dia berbicara, kalau kita berbicara tentang Utsmani dan ekspansinya dan bagaimana form negaranya itu, maka kita harus memang membahas tentang wakaf sebagai sumber daripada bagaimana negara itu bisa berdiri. Nah, yang menarik lagi adalah kalau misalnya mau ngambil itu harusnya kan satu paket ya. Paket tuh contoh misalnya kayak gini. Wakafnya, terus apanya lagi? Islamnya. Nah, sama kayak misalnya kita punya handphone kita Android, terus diinstalnya pakai Play Store, iPhone Play Store misalnya kan nggak bisa, kan beda platform. Nah, wakaf itu platformnya adalah ketaatan, wakaf itu platformnya adalah keimanan. Nah, agak susah kita nyuruh orang untuk wakaf, padahal kemudian ketaatannya nggak diinstal terlebih dahulu, karena platformnya itu adalah keimanan terhadap Allah. Kenapa orang tuh mau wakaf? Karena dia yakin Allah tuh bakal balas. Bukan negara yang balas gitu kan ya. Maka di zaman contoh Rasulullah, ketika Rasulullah lagi perang Tabuk dan waktu itu kondisinya sampai Rasul mengatakan bahwa pasukan ini adalah Jaisul Usroh, pasukan susah.
karena paceklik berkepanjangan sehingga mereka nggak ada yang dipanen, mereka juga nggak ada uang. Lalu Rasul berkata, siapa yang mau membiayai pasukan Usrah? Maka Utsman datang untuk membiayai sepertiga pasukan menurut satu riwayat. Dalam riwayat yang lain dirinci sekitar 650 unta berikut perlengkapannya. Dan itu nggak selesai sampai di sana. Dia menyerahkan uang ribuan dinar dan dia menyediakan kuda juga. Utsman menyediakan semua itu, lalu Umar datang dengan sepertiga hartanya. Lalu kemudian orang-orang pada berbisik-bisik, ini Umar nih menyusahkan kita nih kayaknya. Kenapa? Dia tuh kayak nggak mikirin dirinya sendiri sama keluarganya. Masa sepertiganya dikasih? Padahal lagi kondisi kayak sekarang. Tiba-tiba Abu Bakar datang bawa seluruh hartanya. Maaf, Umar setengah hartanya. Maka Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Diberikan bagi Rasulullah buat pasukan Usrah. Abdurrahman juga dengan hartanya yang sangat banyak sekali. Nah, dan ini mereka sukarela. Apakah ini terjadi hanya di masa Rasulullah? Tidak. Tapi terjadi di masa Abdul Hamid ketika buat Hijaz Railway. Ketika beliau masih hidup, dia punya sebuah proyek besar, mega proyek waktu itu adalah dia pengen menyatukan 3 kota. Istanbul, Damaskus, sama Mekah Madinah, Haramain. Nah, itu keuntungannya ada 3. Secara politis dia bisa menyatukan kaum muslimin, secara ekonomi dia mempercepat jalur-jalur logistik, dan secara religius dia menjadikan itu sebagai persembahan buat orang-orang berhaji. Nah, 3 kota ini kan 3 kota ya ibaratnya kalau sekarang itu ya apa ya, dikatakan kota-kota terbesar di dunia lah. Nah, ketika dia melakukan itu, dia buka wakaf. Dan wakaf itu bukan hanya datang dari Utsmani, datang dari daerah Baghdad, datang daerah Syam, dan bahkan datang dari daerah-daerah seperti Indonesia. Itu juga menyumbang untuk itu. Nah, artinya kaum muslim berbondong-bondong untuk melakukan wakaf untuk satu kepentingan yang mereka lihat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya terbatas pada Utsmani? Tidak, di Indonesia juga ada. Ketika kasusnya pesawat Selawah, itu kan adalah wakafnya orang-orang Aceh. Mereka dengan serta-merta membuka kaleng-kaleng penyimpanan mereka, mengeluarkan emas mereka, karena mereka tahu ini adalah sebuah negara yang ketika negara ini tegak, maka agama mereka bisa dilindungi di negara ini. Nah, maka mereka yakin bahwa ini adalah mereka lakukan untuk Allah, untuk bekal mereka nanti setelah mati. Nah, ini konsep wakaf. Karena wakaf itu artinya menghentikan manfaat buat saya, lalu saya berikan untuk Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, yang sekarang sedang digalakan ini Gerakan Nasional Wakaf Uang. Nah, untuk siapa dulu kan gitu kan? Untuk Allah atau untuk siapa? Kalau dikatakan wakaf untuk negara nggak tepat. Karena negara itu tidak bisa mengumpulkan wakaf. Karena wakaf itu kan dihentikan pemanfaatannya digunakan untuk Allah. Nah, nanti kalau negaranya satu paket tadi platform, misalnya contoh kayak negaranya seperti Utsmani misalnya. Utsmani itu mengatakan, kami mau bangun jalan nih. Untuk apa jalan? Supaya kami bisa menyediakan pelayanan dengan lebih bagus supaya orang-orang bisa lebih mudah dalam kehidupan dia. Ujung-ujungnya apa? Negara itu sudah ditentukan untuk ketaatan terhadap Allah. Maka tujuan dibentuknya sebuah negara itu kan ada banyak ya. Melindungi, kalau ini kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum dan segala macam. Tapi kalau di dalam Islam semuanya itu ditujukan untuk sebagai ketaatan terhadap Allah. Jadi kenapa kita harus melindungi orang? Supaya dia bisa, karena itu adalah bagian ketaatan. Kenapa harus mencerdaskan orang? Karena itu perintah Allah. Kenapa harus kemudian menjamin hajat hidup orang? Karena itu perintah Allah. Nah, semuanya dibingkai dalam satu niat. Karena bedanya gini, Mbak. Ada orang puasa, niatnya pengen diet, defisit kalori misalnya. Itu beda dengan orang yang puasa dengan niat karena Allah, walaupun hasilnya sama-sama kurus. Nah, jadi kalau negara pengen minta wakaf, harusnya ketaatannya jadi platform. Harusnya satu paket dong, gitu kan ya. Jangan kemudian mensekulerisasi dalam beberapa titik, lalu tiba-tiba menjadi religius di titik yang lain. Kan? Karena di situ sampai ada pernyataan ini bisa memiliki potensi untuk menghasilkan uang 188 triliun. Nah, itu dia. Jadi tujuannya itu memang untuk nyari uang ya? Ya, itu pernyataannya. Yang saya pikir kalau misalnya di Utsmani memang tujuannya juga nyari uang. Maka kita katakan ketika universitas itu banyak sekali. Maka kalau saya sarankan bagi pemerintah coba main-mainlah ke Turki. Di Istanbul itu setiap kita jalan itu dengan mudah kita bisa melihat satu semacam kayak wakaf center. Banyak sekali di setiap masjid itu ada wakaf centernya. Ada wakif Sultan Mehmet, ada wakif Sultan Sulaiman, ada wakif Sultan, ya semua sultan-sultan rata-rata punya lembaga wakaf. Dan sampai sekarang itu masih jalan atas nama dia. Makanya kan kemudian kita bisa lihat bahwa ketika wakaf itu dihentikan untuk penggunaan untuk Allah, ya sampai kapan itu berhenti, ya tergantung. Kalau bangunan sampai bangunannya rusak, kalau Al-Quran sampai Al-Qurannya nggak bisa dipakai lagi, kalau misalnya wakaf uangnya itu untuk misalnya bikin sekolah, berarti sampai sekolahnya masih dipakai. Kalau tanah ya berarti mungkin sampai hari kiamat.
Nah, kalau masyarakat kemudian melihat bahwa pemerintah mengajak ada gerakan nasional wakaf uang. Ya. Kemudian mereka menitipkanlah wakafnya melalui gerakan ini gitu. Ya. Niat itu gimana tuh? Maksudnya ini jadi bingung. Maksudnya ya udah deh, titipin deh wakaf misalnya lebih ini nih pemerintah juga lagi butuh gitu. Ya udah titipin sini deh. Nah, niat itu karena Allah apa enggak ya kira-kira ya? Gimana tuh Ustaz? Iya, mungkin gini ya. Kita bisa katakan gini. Pertama-tama kan gini. Di dalam Islam akad itu terikat pada ketentuan-ketentuan syar'i atau ketentuan-ketentuan yang Allah gariskan. Misal, kita tidak boleh bersedekah dalam perkara-perkara yang bersifat haram. Contoh misalnya, bersedekah tapi bangun pabrik bir misalnya, itu nggak boleh. Atau misalnya kita bersyirkah, invest harta untuk membangun prostitusi, itu nggak boleh. Nah, maka akad itu tergantung dengan apa yang Allah gariskan di dalam akad-akad itu. Nah, maka kayak sekarang juga sama. Wakaf itu sebenarnya adalah bentuknya barang. Kan kata Rasulullah kan ketika sudah mati satu anak Adam, maka semuanya terputus amalnya kecuali 3. Satu, sodaqoh jariyah atau sodaqoh yang mengalir. Nah, ini adalah wakaf. Sodaqoh mengalir ini wakaf. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, kalau gitu kita fokus pada kita fokus pada sodaqoh jariyah. Berarti kalau kita bicara tentang sodaqoh jariyah harus ada yang ngalir. Contoh misalnya, saya mewakafkan satu sumur, berarti selama air itu mengalir dari sumur itu, maka dia akan mengalirkan pahala, berarti harus ada barangnya dong. Nah, boleh nggak wakaf tunai? Boleh, tapi proyeknya harus jelas. Contoh, Ustadz saya membuka wakaf untuk pesantren. Berarti bentuknya sudah jelas, proyeknya adalah satu pesantren, menampung sekian santri misalnya, lalu kemudian ketika kita berwakaf, maka jadinya adalah gedung ini, lalu kemudian gedung ini dan gedung ini, lalu kemudian untuk menggaji orang-orang dan seterusnya. Nah, maka ini bentuknya jelas. Nah, pertanyaannya ketika kita ke pemerintah, ini pemerintah harus jelas dulu, ini wakafnya untuk apa. Selama pemerintah bisa menjelaskan, dan kalau rakyatnya trust, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, cuman problemnya kan dua itu. Pertama, rakyat nggak trust, atau beberapa rakyat nggak trust. Yang kedua, untuk apa? Untuk apa? Karena selama ini yang kita lihat, yang ada uangnya aja sudah nggak diurus dengan benar. Misal? Jiwasraya, yang terakhir Asabri, lalu kemudian kasus-kasus seperti kasus BPJS dan seterusnya. Ini kan semuanya kan, jadi orang-orang melihat, jadi dana sebesar itu, apakah kemana? Bansos dan seterusnya. Yang terakhir yang lucu kan gini. Kalau salah saya mohon maaf. Ketika awal-awal pandemi itu yang diberikan dana justru para buzzer untuk kemudian mengkomunikasikan niatan pemerintah bahwa ini COVID nggak ada masalah gitu kan ya. Ini kan lucu. Nah, ini kan penggunaan kayak gini akhirnya membuat orang berpikir, oh berarti track recordnya sudah ada nih, gitu kan. Jadi orang-orang mau titip wakaf juga. Ya jadi ngeri kan. Ini kan salah satu yang ditulis oleh beberapa peneliti tentang Utsmani adalah keamanahan orang yang wakaf. Jadi sampai di titik mereka mencatat dan mereka menghukum secara keras orang-orang yang melalaikan dana wakaf ini. Dan yang kedua, kenapa Utsmani bisa berhasil dalam wakafnya? Itu ditunjukkan dulu oleh Sultan. Sultan itu yang paling banyak wakafnya. Yang saya baca Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, maka dia bilang ini tempat milik saya. Dan ini tidak boleh ada yang mengganggu satupun, dan langsung saya wakafkan. Hagia Sophia langsung diwakafkan. Dan dia merogoh dari koceknya sendiri untuk membebaskan beberapa tahanan-tahanan perang pada saat itu. Karena memang saat itu kan hukumnya dibebaskan harus dengan tebusan. Lalu kemudian dia mewakafkan banyak sekali sekolah, banyak sekali gedung. Sampai-sampai beliau dijuluki oleh para sejarawan sebagai Abul Khair, sebagai bapak kebaikan, karena mewakafkan banyak. Nah, kalau pemimpinnya sudah menunjukkan kayak gitu, itu bawahan-bawahannya pasti ngikut. Maka Syekhul Islamnya ngikut, maka menteri-menterinya ngikut, maka kemudian pejabat-pejabatnya ngikut. Mereka mewakafkan berlomba-lomba. Maka di situ ya kita nggak usah minta lagi, karena sudah ada platformnya itu tadi. Nah, sekarang nggak bisa dilihat. Sekarang kita bisa lihat gimana ya? Ada yang menyebutkan bahwa nanti akan diinvestasikan gitu loh Ustadz, diinvestasikan di salah satu surat berharga tetapi di platform syariah gitu. Ya, termasuk itu. Makanya kan itu kan selama ini yang menjadi kita pertanyakan seperti apa. Contoh kayak gini, yang dananya sudah ada aja, itu dimanfaatkannya secara serampangan. Banyak dikorupsi, bansos contohnya. Entah berapa banyak sudah di situ, itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Kasus-kasus yang lain belum selesai misalnya, itu banyak sekali. Nah, pertanyaannya adalah
apakah ketika ada pemasukan yang baru itu menjadi solusi bagi pemerintah sebenarnya? Nah, ini dulu yang harus dijawab oleh pemerintah. Jadi problemnya adalah bukan problem pengelolaan, tapi problem trust terhadap pengelolaan itu sendiri. Dan untuk apa gitu? Ya termasuk, kan tadi akadnya untuk apa? Ya? Kalau misalnya untuk contoh misalnya kita perlu uang untuk bisa membangun jalan, itu nggak ada masalah, karena itu juga terjadi di masa yang lalu. Tinggal trust kan itu kan ya. Tinggal mereka trust nggak kepada pemerintah untuk bangun itu. Nah, yang kalau dua itu saya pikir sudah selesai, saya pikir ya itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Dan ingat, saya pernah ngomong gini, gimana kalau saat ini kita boleh dong berandai-andai? Kalau misalnya contoh, taruhlah ya, Habib Rizik yang minta, kira-kira beda nggak kasusnya? Atau beda nggak responnya dengan ketika pemerintah yang minta misalnya? Kita nggak tunjuk orang ya, tapi kalau misalnya contoh Habib Rizik yang minta atau saya yang minta deh misalnya, apakah mungkin itu berbeda? Nah, berarti di sini ada soalan komunikasi yang harusnya dipelajari. Kenapa sih ulama-ulama yang selama ini mau berkomunikasi itu tidak dimanfaatkan? Yuk kita bangun bareng-bareng yuk negeri ini, tanpa kemudian harus membelah satu dengan yang lain gitu kan ya. Toh semua juga sama-sama, kita nggak ada, saya pikir nggak ada perbedaan bahwa kita berpikir kalau Indonesia ini nggak ada, akan ada banyak kemudorotan bagi apapun, bagi nasionalis kah, bagi Islamis kah, atau mungkin bahkan bagi orang-orang yang ya taruhlah mereka berpandangan yang lain gitu maksudnya. Jadi menjaga Indonesia ini adalah kewajiban bareng. Nah, kalau itu kenapa sih nggak diajak ngobrol? Ternyata ada chance di situ. Karena orang yang mengomunikasikan itu juga menjadi satu pilihan, saya pikir. Gitu. Bisa, jadi istilahnya bisa dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan ini ke masyarakat gitu ya. Kan pemimpin harusnya begitu ya? Iya. Kan Muhammad Nasir kan mengatakan bahwa pemimpin itu bisa menempatkan kayu yang tepat di posisi yang tepat. Jadi dia tidak berpikir bahwa ini bukan kayu saya gitu kan ya, karena kayunya mungkin bagi saya nggak penting. Dia harus melihat semua rakyat itu sebagai yang dia pimpin. Apakah orang itu setuju sama dia atau orang itu nggak setuju sama dia. Nah, inilah mungkin ujian-ujian kepemimpinan yang ada, sehingga tidak dalam tanda kutip itu dibeda-bedakan satu sama lain.